Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN Triple Six. Bersama saya, Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Om Bob. Assalamualaikum Om Bob. Waalaikumsalam. Apa kabar Om Bob? Alhamdulillah baik. Nah, kali ini kita kedatangan Om Bob ini akan menceritakan kisah horornya saat mendaki ya Om Bob. Siap. Tapi sebelum itu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin jual beli HP minusan ataupun servis HP bisa ke Purinda Seluler. Linknya ada di bawah ya. Oke, silakan Om Bob, bisa diceritakan seperti apa pengalaman horor yang pernah sampean alami itu. Silakan. Pas tahun berapa? 2020 kalau nggak salah mas. Saya kan udah lama berhenti, bukan lama sih, baru ya, ngejual alat lah. Beberapa setengah tahun kemudian saya udah berhenti. Temen pulang dari pondok, terus dia ngajakin, ayo tuh abis lebaran kita ngadain naik gunung lagi yuk. Kemana kata saya tuh? Slamet. Wah, saya belum pernah, boleh tuh nyobain atap Jawa Tengah kata saya tuh. Oke, kapan atur? Tuh temen, enaknya sih abis lebaran otomatis banyak uang lah kata saya tuh. Budget berapa kira-kira? 150 cukup kayaknya. Oh, oke, siap. Nah, sampean lokasinya dari mana itu? Lokasi Cirebon apa? pokoknya. Iya dari Cirebon mas. Gebang tepatnya sampean. Iya. Saya ngobrol-ngobrol pas sebelum 5 hari sebelum naik gunung itu saya dapat kabar dari teman mas. Lo asli naik gunung, mau naik gunung ke Gunung Slamet? Iya mas, asli. Awas lo hati-hati katanya, banyak-banyakin berdoa. Emang kenapa sih? Lumayan angker mas, katanya. Wah, mistisnya masih kental. Kata situ, wah nggak percaya soalnya saya belum nyoba. Ntar saya cobain kalau emang ya angker, ya berarti yang diomongin sampean asli kata situ. Ya udah, kalau ya emang jadi siapin mental aja, banyak-banyakin doa. Apalagi kalau trekking malam lumayan ngeri. Saya tuh berusaha buat nggak trekking malam. Saya ngomong apa temen, ayo kalau paginya mau naik gunung, kita jangan pulang ke rumah masing-masing, mending salah satu di rumah aja, di rumah salah satu. Pas itu ada 6 orang mas, saya, Robi, ada teman saya si Ed, AO, Abud, sama Jo satunya. Siapa ya? 6 orang kan, kepak saya satunya. Penjol nggak ikut tapi ya? Nggak ada. Tiga motor saya berangkat. Bangun itu jam 6. Mandi, sarapan, start jam 8. Saya biasa lewat jalan, nggak Pantura sih, lewat jalur alternatif. Kebetulan motor saya tuh mogok. Pas motor mogok, saya tuh keinget kata-kata temen, angker, Gunung Slamet. Saya tuh mikir gini mas, belum naik gunungnya aja udah ada tanda-tanda kayak gini, apalagi naik gunung. Saya terus positif thinking aja lah, kata saya itu dalam hati. Lanjut dari bengkel udah busi bener, naik lagi. Pas ngepasnya itu temen bawa Vespa mas. Sekitar setengah jam lagi mau naik, bukan mau naik sih, setengah jam lagi mau nyampe base camp. Kan itu kan jalannya naik terus, Vespa itu nggak kuat. Oh nggak kuat itu Vespa? Nggak kuat mas, jebol aja hampir 2 kali, motor trouble. Motor Vespa kan tahu, motor tua, nyari suku cadangnya susah, apalagi yang penyakit itu yang kecil-kecil itu apa namanya lah. Pas ketemu itu juga dikasih sih sama anak Vespa, ada yang baru pulang jalan-jalan dikasih. Pas lanjut sempat berhenti mas, ngademin motor itu sekitar jam 12. Saya berangkat pagi, gara-gara 2 motor itu mogok aja. Udah lama di jalan, harusnya jam 11 nyampe, itu jam 12 belum nyampe. Naik lagi, motor saya jebol lagi mas, motor saya Matic yang di bawah itu Beat. Tadi Vespa, sekarang Matic sampai. Sekarang Matic lagi, businya jebol lagi mas, panas, pecah. Nyari bengkel ketemu, udah gitu pas banyak polisi katanya nggak boleh masuk ke tempat liburan ini, masih dalam PPKM. Oh, zamannya lagi corona berarti. Zamannya corona mas. Kata saya tuh, kata temen ada yang ngomong, oh lewat belakang bisa.
cuman jalannya agak terjal. Ya udah nyampe sini tanggung. Naik motor mogok lagi mas, disetep pakai motor Supra. Motor siapa itu yang mogok? Motor saya lagi mas, disetep sampai base camp. Nyampe base camp itu jam 3. Itu jam 3 nggak langsung naik gunung ya. Namanya orang di jalan capek, makan dulu, ngerokok, nyantai. Jam 4 lebih atau kurang itu kita simaksi. Yang simaksi 2 orang, yang kedatangan 2 orang, ngasih KTP, kartu vaksin. Pokoknya ditinggal di situ, catat nama, nomor, selesai simaksi, kita prepare ulang lagi yang barang-barang kita bawa, barangkali ada yang kurang kayak minyak, kan di sana kan nggak ada warung di gunung mas. Kita dibongkar ulang, kita beli rokok lagi tambah rokok hampir 1 slop kalau nggak salah itu kretek semua. Mulai pendakian jam 5 udah siap-siap, ayo siap-siap. Jam 5 sore itu. Jam 5 sore itu dari base camp loh, jam 5 sore kita naik. Itu juga ada apa pesan sih dari orang situnya, dari pihak base camp. Iya. Kalau nggak nyampe bikin tenda aja darurat. Kalau nggak nyampe pos 4, tapi banyak-banyakin doa. Oh siap Pak, siap. Saya naik jam 7 habis maghrib nyampe pos 1. Waktu itu belum nggak kayak sekarang, masih pohon tumbang kalau nggak salah mas. Pohon tumbang, saya duduk bikin ngopi, ngobrol biasa. Saya tuh diem gini, wah saya udah lama nggak naik gunung, kesannya kayak asing, banyak suara-suara yang baru didengar lagi, kayak suara burung. Semua itu saya ngedenger kayak suara orang ketawa mas, cewek. Padahal di situ bukan pendaki, saya cuman ada 1 tim di pos 1. Ya mungkin pendaki lain udah nyampe tempat camping lah. Saya tuh yang temen masak mie, saya tuh ngedengerin tuh, kok burung, ujung-ujungnya suara ketawa mas. Suara ketawa jadinya pas. Jadinya orang ketawa, itu suara cewek. Wah, perasaan kita berenam nggak ada cewek loh, kok ada suara cewek ketawa. Pas itu udahlah, biarin, bodo amat, kan beda alam kata gitu. Saya cuman di sini cuman mau lewat doang, numpang istirahat, duduk capek. Selesai ngopi, makan mie, lanjut perjalanan. Pos 2 nggak istirahat mas, lanjut ya temen tuh. Masih kuat nggak? Masih strong. Ada sih yang nggak kuat, itu si Abud. Dia kan nggak ada pengalaman naik gunung, dia perdana berarti. Iya, pakai jaket aja 2 mas. Jam 8 itu udah jam setengah 9 nyampe pos 2, dingin. Kata Abud lah, kalau berhenti nambah dingin, mending lanjut jalan, capek-capek juga dipaksa. Nah, yang kenangan pahit di pos 3 mas. Pos 3 jam setengah 10 nyampe situ tuh. Nyampe pos 3, makan lagi, orang namanya abis jalan jauh kan, cepet lapar. Kita bongkar keril, makan mie lagi mas. Makanan enak kalau naik gunung mas. Kalau nggak mie, lainnya kalau bawa telur agak susah sih, pecah. Jadi kita yang paling banyak mie mas. Kita masak mie kan. Selesai makan, otomatis kalau di gunung kan nggak boleh ninggalin sampah kan, namanya pecinta alam. Masa iya ngotorin alam. Kita mengutin sampah yang di situ, sekitar di situ. Udah gitu nggak ada penerangan, namanya gunung nggak ada listrik, nggak ada lampu lah. Saya cuma ngandelin HP. Pas mengutin sampah, saya kan inisiatif, wah ada sampah banyak, saya pungutin mas. Yang saya ingat yang paling pahit, saya mengutin sampah kok lengket, kata saya tuh, ini apa? Pas cium baunya amis, anyir-anyir gitu tuh mas. Kata saya tuh, Jo, sini minjem HP-nya, lu lagi bawa HP, senderin tangan ada apanya. Pas dipegang darah mas. Darah semua di tangan sampean itu. Darah semua, udah amis itu. Saya, wah ini sampah apa ini kok ada darahnya? HP-nya saya pegang pakai tangan kiri, sampahnya taruh di bawah, saya keluarin lagi, diperiksa, ternyata ada pembalut mas. Wah, pembalut. Ini cewek lagi halangan kok naik gunung, saya pikir tuh kan nggak boleh kalau naik gunung lagi halangan, terus apalagi buangnya sembarangan, takut ada apa-apanya gitu.
Kalau dia nggak berani sih mah bodo amat. Iya. Barangkali dia penakut atau pemula naik gunung, wah bisa kepikiran terus di tenda dia mas. Saya bersihin pakai air bawa aqua, dibersihin pakai tisu kering kan, naik gunung nggak boleh pakai tisu basah, dibersihin pakai tisu. Saya makan terakhir di pos 3. Setelahnya saya nggak makan sampai pulang lagi. Kenapa itu? Masih kebayang-bayang mas, amis, dahara tangan kanan, kalau tangan kiri nggak apa-apa. Ini tangan kanan loh buat makan. Udah gitu saya nggak bawa sendok, padahal saya udah prepare ulang. Bawa sendok cuma 3, saya makan mie pakainya tangan mas. Iya. Di gelas tuh, Nggak langsung seruput aja ya? Enggak lah, panas mas. Di gunung juga, saya juga manusia biasa, mas, nggak tebal-tebal amat lah. Iya. Kita lanjut jalan, setelah kejadian itu saya lanjut nyampe tempat camping itu di pos 4. Saya belum nyampe pos 4 sih, di sampingnya sungai saya mas. Ada orang yang bikin tenda. Wah, udah nyampe mungkin pos 4. Saya kan nggak tahu, pertama kali naik Gunung Slamet. Kata saya tuh, udahlah, di sini udah ada tenda, kita bikin tenda aja. Kita bikin tenda, bawa tenda 2, bikin depan-depanan, tengah-tengahnya api unggun. Saya nggak masak, saya cuma bikin kopi, saya minum. Temen pada makan mie, pada masak nasi. Saya emang nggak makan, ayo Rob makan. Enggak lah, kenapa? Masih keinget yang di pos 3, darah tangan amis. Wah lu, orang primitif kayak gitu aja mau makan. Bukan gitu mas, gila kata saya tuh. Tangan kanan, kalau tangan kiri nggak apa-apa saya. Makan, temen-temen pada makan, saya ngerokok, ngopi. Saya jujur nih mas, gimana ya? Saya sampai dibilang gini sama teman mas, kamu mah nggak punya pusher, nggak ngerasain dingin, nggak ngerasain capek. Saya nyampe pos 4 itu nggak pakai baju mas, lepas baju gerah saya. Malah gerah sampean? Malah gerah mas. Pagi-pagi saya mandi. Di ketinggian berapa itu pos 4 itu Pos perkiraannya? 4 belum nyampe 3.000 sih, masih 2.000. Tapi udah dingin lah pokoknya. Udah dingin. Teman-teman yang lainnya udah. Napas aja udah keluar asap. Udah pakai jaket semua ya. Saya lepas baju mas, pakai celana kolor. Saya nggak makan tapi yang nyuciin saya mas. Yang nyuciin saya turun ke sungai, nyuciin alat masakan namanya nesting, ngumbain gelas. Setelah nyuciin, air enak nih, adem, pagi-pagi mandilah. Iya. Kata saya tuh sebelum berangkat summit. Udah gitu jam 1 saya baru tidur, mas. Selesai ngerokok, tidur. Pas mau tidur ada keder, konyol sih. Gimana itu mas? Kan satu tenda 3 orang, Iya. bawa sleeping bag 2. Otomatis kan sleeping bag dibuka kan kayak selimut jadinya, dimasukin 3 orang mas, tutupin selimut. Yang di tengah-tengah itu kan tut mas. Oh. 3 orang pada keluar semua. Wah anjing siapa yang kentut nih? 3 orang nggak ada yang mau ngaku mas, ngakunya pas turun. Yang di pos 4 pokoknya pas di atas nggak ada yang mau ngaku. Nggak ada yang mau ngaku, soalnya nggak ada yang mau disalahin. Iya. Udah gitu udah bercanda-bercanda. Nah nanti silakan sampean nanti agak mantep situ. Bercanda lagi, yang ngobrol ngantuk, tidur. Saya jam 3:30 ngebangunin. Itu yang namanya Abud. Maaf ya Bud ya kalau lihat. Iya. Dia nggak. Saya maafin nggak apa-apa ya. Dia nggak kuat dingin mas. Tanya, udahlah, saya sih ditinggal aja. Saya di sini. Saya minta ditinggal tuh. Minta ditinggal. Kan namanya pendaki kan harus menguji kekompakan kan. Kalau kamu nggak naik, ya nggak naik semua. Ya udah, saya mau naik tapi nanti nunggu matahari agak kelihatan biar ada anget-angetnya. Saya ini masih nggak dingin. Jaket saya jaket si Edi itu dikasihin sama si Abud. Double 2 mas. Iya biar 2. Double 2 biar nggak dinginnya. Tetep mas dingin, dia kelihatan cuma mata doang mas. Udah pakai buff, pakai kaos kaki, pakai celana panjang, pakai sarung tangan. Pas jam 4 itu yang lain tidur, saya ngopi. Kalau tidur lagi, tidur sebentar, pusing sih ujung-ujungnya. Jadi saya bangun, ngopi berdua sama saya sama AO. Ngobrol, jam 5:30 saya mandi mas. Oh, tinggal dulu ya, mau mandi. Emang bawa sabun kan, naik gunung nggak boleh bawa sabun. Ya Oh nggak boleh tuh. Emang nggak boleh. Kan pencemaran air mas. Oh. Boleh bawa sabun tapi kalau dibawa turun mandi kalau pas di dibawa. WC. Kalau itu nggak boleh.
Mandinya cuman cuci muka, mandi ya kayak orang mandi umum di sungai lah, pakai celana pendek saya mas. Iya. Mandi selesai, udah gitu ada yang pada bangun sih, ada yang dia turun dari gunung, ada yang ngecamp lagi. Mas, kok basah? Habis kemana? Habis mandi. Buset, dingin-dingin gini mandi, apalagi pagi. Ya mas, gerah. Bangun aja jam 4, jam setengah 4 dari itu. Buset, ini orang apa setan katanya tuh. Kata saya tuh, udah mas, udah kebal katanya. Mandi ngobrol-ngobrol sama temen ya bercanda, mulai lanjut jalan itu jam 7 mas, jam 7 setengah 8 lah. Jam 7 setengah 8 naik dari pos 4 ke pos 5 lumayan lama sih. Di situ hampir nyasar ya mas. Pas Sungai Mati ada jurang, oh jalan gini, saya tuh positive thinking. Ada Edi udah bisa naik gunung, mungkin udah pernah kesini. Saya nggak berani ngomong. Udah kayak bikin jalan baru aja lah mas. Iya. Tapi ketemu pas nyampe, setelah itu nyampe sebelum pos 5 kita coffee break, kita ngopi, makan, udah kelihatan gunung. Estimasi wah 2 jam juga nyampe lah, 2 jam nyampe. Nggak taunya si abut-abut itu nggak kuat mas. Udah Di perjalanan menuju pos 5 itu. udah kabut, terus belerang naik, udah keluar asap, masker juga sampai sempat double saya. Yang bikin anehnya lagi mas, saya duduk di atas, teman-teman di bawah. Di samping saya itu ada batu gede mas, jatuh sendiri mas. Batu gede jatuh Batu sendiri. gede jatuh sendiri turun ke bawah. Saya akan bangun, cok, batu minggir dia lagi, lagi pakai tali, lagi ngelinding pakai tali. Sekitar berapa ya, semeter lagi dia kena teman saya mas. Pas dia lihat ada batu, dia langsung minggir. Semeter lah jaraknya, dia langsung minggir. Pas nyampe di tempat saya dia ngomong, wah lu mau nyelakain saya? Waduh, dari atas jatuh sendiri kata saya tuh. Wah nggak mungkin. Ya itu sudah kelihatan. Ya jadi ada rasa tadi seuzon saling menyalahkan. Iya. Gitu. Saya mikir gini, oh apakah ini teman-teman yang pas itu ngomong angker. Saya pertama naik nggak sampai puncak mas, karena saya bukan negosiasi, saya ngomong turun. Saya perasaannya nggak enak. Berhubung di situ sempat ngopi di bawah batu besar, berteduh soalnya badai. Saya duduk berenam ngopi sambil ngobrol. Kalau mau lanjutin paling nanti sore, tapi turunnya malam. Turun aja lah. Saya takut tuh mas, takut gara-gara kejadian itu batu. 7 kali jalan, turun lagi 4 langkah. Itu cuman batu pasir mas. Turun lagi, hujan, sempat dihajar hujan situ mas. Ngaum, angin udah gede. Pas turun saya dari sweeper mas. Saya tuh wah apa ya? Sweeper itu yang apa itu sweeper? Sweeper yang di paling belakang. Yang paling belakang itu sweeper. Di pos 5 masih ada matahari mas, masih terang lah, belum terlalu malam, masih setengah 6. Turun lagi setengah 6. Berarti nggak sampai puncak itu? Nggak sampai puncak itu. Pertama kali pendakian gagal saya mas. Jam setengah 6 saya jadi sweeper sampai pos 4. Nggak sempat masak, langsung pulang. Saya masih jadi belakang. Ada yang manggil mas. Ada yang manggil tuh? Rob atau di telinga kiri saya tuh pikirnya gini, anjir jadi sweeper nggak enak banget. Di belakang nggak ada manggil. Saya takutnya gini mas, saya nengok ke belakang, lihat ke depan, teman-teman nggak ada. Takutnya kayak gitu. Iya. Yang ada dalam pikiran sampean tuh. Soalnya kalau jadi sweeper itu jarang yang berdekatan sama teman-teman. Kalau sweeper paling memang agak jauh. Meskipun belakang tapi jauh. Jauh. Barangkali ada teman yang berhenti kan, masih ada sweeper nungguin, ntar teman jalan lagi. Saya lihat belakang, gak ada. Terus siapa yang manggil? Itu jam setengah 6. Mau maghrib tuh. Nyampe pos 3. Itu yang pos 3 mas.
Orangnya gede. Gimana tuh awalnya gimana? Kan sebelum dari pos 4 kan, saya kan pas gara-gara kejadian ada yang manggil-manggil, saya langsung jalan cepet ngomong ke temen, tukeran sih, saya yang jadi leader, kamu jadi sweeper, oke siap. Saya jadi leader, jalannya cepet terus mas. Saya nyampe pos 3 duduk pertama di situ mas. Saya ngebuka kompor, nesting sama kopi. Saya nyender di pohon besar mas, nyender gini nih. Apa kompornya tengah-tengah kan namanya, malam kan dingin. Tengah-tengah saya bikin kopi, lagi masak air, saya nyender sambil ngerokok. Tangan sini mas. Kesampean tuh. Ini ke saya mau megang tuh. Saya gini, anjir. Banyak bulunya hitam-hitam mas. Iya. Teman durung. Woi. Tangan langsung hilang. Oh, teman-teman manggil, tangan langsung hilang. Tangan langsung hilang. Duduknya jangan di situ. Sini. Pos 3. Harusnya teman sampean tuh nggak usah manggil ya. Ya kalau nggak manggil Biar saya sampean dipeluk. Mati saya kayaknya. Takut dibawa sama makhluk-makhluk halus. Manggil, temen lu ngomong, tolong ya, yang ada mistis-mistis jangan diceritain, nanti aja. Oh, kata teman sampean tuh. Iya, yang udah biasa ceritanya nanti aja kalau udah turun. Iya siap. Saya ngomong siap juga udah lemes mas, udah tremor gini tangan. Karena tadi lihat tadi. Karena lihat tadi. Gede apa seukuran manusia tuh yang sampean? Tangannya gede mas. Pas Maksudnya nyampe pos 2 kali 3 kali lipat dari manusia atau berapa kali lipat kira-kira? Pak, cuman tangannya gede mas, Iya, gitu enggak aja. Oh, enggak umum kayak ukuran tangan manusia lah. Pas itu saya tukeran lagi mas, jadi sweeper belakang. minta di belakang lagi. Saya disuruh belakang lagi, kamu jalannya terlalu cepet, menjadi sweeper. Ya udah siap. Kalau jadi sweeper ya carry-nya pindahin ke temen. Iya. Saya yang bawa kata si Jo-nya tuh, dia yang bawa. Saya cuma bawa tongkat. Itu sebelum bawa tongkat saya berhenti, teman-teman udah jalan jauh mas. Saya ambil tongkat, kencing, balik badan. Itu orangnya lagi gini mas. Di Lagi tengah-tengah istirahat di jalan. tempat. Iya, orangnya itu. Iya, istirahat di tempat kayak gitu. Bulunya panjang-panjang. Saya sampai bulu kedik sampai merinding ini serius mas. Saya tuh langsung nggak jadi kencing mas. Belum keluar apa? Belum habis tuh udah saya Iya, sleting lagi mas. ditahan berarti itu. Ditahan. Kencingnya. Woi tunggu kata saya tuh. Malah teman-teman nggak ada yang nyautin. Suara burung nyanyi. Pas saya kelihatan teman, saya berhenti lagi mas. Saya ngelanjutin kencing yang tadi. Ya sedikit Jadi ngompol lah kredit yang lah, tadi iya, pas ketemu kredit orang lah, gede itu. Nah, itu sambil lari yang tadi makhluk yang kelihatan itu sepertinya apa, genderuwo atau apa itu? Bisa jadi itu mas. Genderuwo ya. Soalnya banyak bulu mas, hitam. Tingginya tinggi banget juga. Hampir setengah pohon kelapa sih. Oh, setengahnya. Itu berarti gede mas. Gede. Saya sempat ngelamun di situ mas. Pas selesai kencing gara-gara kepikiran tadi. Saya jalan Cinta atau gimana ngelamun karena jatuh Bukan. cinta? Oh, bukan. apa yang ngelamun lah kepikiran yang tadi jadi Kan kan saya, kepikirannya karena jatuh cinta pandangan pertama atau gimana? enggak. Oh, Saya Takut tuh kan. waktu itu belum punya pacar jadi nggak ada pikiran-pikiran buat cinta-cintaan sih. Saya jalan di belakang ngambil bawa tongkat tuh ngelamun. Saya tuh ngelamun sambil nengok kiri mas, lihat pohon. Lama kelamaan tuh pohon tuh jadinya rumah mas. Kok rumah bagus? Pohonnya jadi rumah bagus. Iya mas, itu mata udah kayak dihipnotis. Wih, Dan sampean juga terlena maksudnya. terlena saya mau duduk mas. Dan pada alhamdulillahnya lagi, saya itu terjatuh mas. Bisa bangkit lagi nggak tapi? Bangkit lagi cuman kayunya patah tongkatnya mas. Pas bangun lihat lagi, wah rumahnya mana? Ada saya tuh. Nah pas sampean tadi tayangnya itu jadi rumah itu alamnya juga siang atau tetap malam? Malam cuman Tetap itu malam. yang dilihat pohon itu tuh kayak gerbang, rumah. ada lampu-lampunya mas. Dan itu terang berarti Dan itu terang mas. rumah-rumahnya. Kayak komplek lah, rumah-rumah mewah. Anjir rumah bagus-bagus Dan bisa. rumahnya bagus-bagus juga. Iya mas. Bukan rumah kumuh-kumuh gitu. Enggak. Bukan. Rumahan elit lah gitu. Iya. Kalau Ada dulu- mobilnya nggak? Kalau Apa itu dump truck apa kolbak? nggak ada cuma saya kelihatan rumah-rumah aja mas. Rumah. Lampu bagus. Saya tuh sambil ngelamun loh. Saya kepleset kan posisi habis hujan mas. Saya kepleset.
Jatuh, lihat lagi, wah rumahnya hilang. Kata saya dalam hati tuh, anjir, Slamet emang bener-bener angker. Itu pendakian pertama, Slamet bener-bener angker, anjir. Saya lanjut jalan kembali ke pasukan, udah deket di pos 2 istirahat. Di atas saya ada yang terbang, Mas. Putih, yang lihat bukan saya sih. Agak mundur lagi. Oh iya. Sepertinya ingin mendekati saya. Saya takut Mas, di Mas pojok Mas. Gak usah takut dong. Apa tadi nyampe mana ya? Oh di pos 2. Iya, Kembali ke ke pasukan ngopi. Saya duduk di bukan di pohon sih, di kayak agak turunan lah. Yang agak turunan, saya sambil tiduran. Saya nggak sempat ngeliat sih. Saya sempat pejamkan mata. Namanya orang capek jam 9 gitu. Bareng temen dong lihat. Itu juga teman cerita pas di bawah. Saya tuh di situ udah merinding, ngedengerin suara. Gimana ceritanya? Ya gimana silakan. Cewek Mas, suara burung. Terakhirnya tuh ujung-ujungnya cewek. Gimana maksudnya suara? Coba di cewek ketawa. Kalau ketawa gimana sih Mas? Ya awalnya burungnya kayak gimana dulu suaranya? Pokoknya burung yang jarang saya didengar lah. Kan kalau emang aneh gitu. Emang aneh Mas. Emang kayak asing gitu burungnya gitu. Saya sempat nyorotin burungnya mana, suaranya enak. Iya. Kalau enak kok orang-orang nggak ada yang punya. Iya. Tapi suaranya enak tuh burungnya tuh. Enak Mas. Pas dengerin. Saya pas merindingnya pas suara orang ketawa Mas. Suara burung selesai, gantinya orang ketawa. Itu 6 orang denger semua Mas. Nah yang penakut tuh cabut-cabut. Cabut langsung meluk sampean atau gimana? Nggak meluk lah maksudnya. Ayo. Beres. Lanjut. Dia lanjut turun. Pos 1 aneh sih. Ngelihat apa kayak merah-merah tuh kayak obor lah. Pas itu hilang Mas. Jauh atau dekat itu waktu lihat obor? Pas lihat obor itu jauh. Oh jauh posisinya. Tapi jalur pendakian kelihatan. Oh kelihatan. Pas gede atau ukuran? Ya kayak api unggun lah kayak gitu. Saya kira pos dekat. Pas 20 menit jalan kok nggak ada yang merah-merah tadi. Kata teman bisik tuh. Ya biasa yang merah-merah sering terbang. Terus saya udah mulai merinding lagi. Wah Slamet angker nih, gokil udah saya. Lanjut pos 1 cuma 6 orang, jam setengah 10 malam itu? Setengah 10 malam. Berangkat trekking malam, turun trekking malam. Rokok tinggal 1 bungkus. Air tinggal 1 botol. Cuman mending banyak air situ sih. Yang mikir rokok. Stres mikir rokok, kebanyakan bercanda. Suara ceweknya kedengeran lagi Mas. Pas di pos 1 itu? Di pos 1 itu. Namanya pos apalah nggak tahu saya. Yang saya ingat pos 3 itu Selo Petak namanya. Pos 1 ketawa. Saya pulang tuh. Udah apa ya? Udahlah. Pokoknya kayak bukan di dunia. Saya sempet ngelamun lagi di situ Mas. Pas di pos 1 tuh ngelamun? Iya. Saya ngomongnya, nggak nyampe, jalan jauh pisan. Sampai ngeluh, sampai ngeluh. Capek gini. Kan perjalanan hampir 12 jam Mas, naik turun. Saya berapa? 5 jam apa 6 jam. Ngeluh. Saya dipukul sama teman. Kalau di alam jangan ngomong kayak gitu. Biasanya nambah jauh. Oh, kata teman saya itu ngingetin. Iya, siap. Ngelamun di sungai saya. Mau ngapain tuh? Oh cuci kaki kan, namanya capek. Mau tidur? Muka. Bukan tidur, itu belum nyampe Mas, masih di jalan. Saya sendiri situ. Ngelihat atas itu pas kan, kalau air kan malam kan jernih. Iya. Itu otomatis kan kayak cermin Mas. Di sampingnya ada orang Mas. Pas ngelirik nggak ada. Tampilan di airnya tuh ada orang. Ada orang. Apa pas itu? Wujudnya apa? Wujudnya orang kayak gimana? Kayak orang umum Mas. Oh orang umum aja biasa. Tapi pas ditengok nggak ada. Pas lihat lagi ke airnya ada lagi nggak? Nggak ada hilang.
Saya langsung, wah, udah malam nih, ngeri nih. Saya langsung nggak pakai sepatu mas, sepatunya lepas satu, saya lari ke temen. Woi, tunggu. Nah, akhir cerita perjalanan pertama ya banyak kesan mistis. Wah, teman saya cuman paling horor di pos 3 doang. Saya nyoba ke pendakian kedua Gimana itu? nggak terlalu sih yang horor, pendakian ketiga mas. Nah, ya gimana? Itu 10 orang yang udah biasa muncak, 3 orang mas. Oh, keselamat lagi itu sampean. Ketemu badai lagi mas. Iya, tapi keselamat lagi tujuannya. Selamat lagi mas. Gimana itu mas? Awal cerita teman cewek, Rob, ada jadwal naik gunung nggak? Malah yang ngajak cewek. Cewek. Dia Pacar sampean bukan? bukan mas, teman dari zaman sekolah SMP SD. Dia baru pulang dari Malaysia atau Singapura. Dia tuh sering lihat story saya mas di WA. Jadi Oh kayak keren tertarik. sih, iya. Jadi kayak tergila-gila ke alam. Iya, Pengen statusnya. Dan ngajakinnya alam. juga sampean. Ngajaknya saya mas. Mungkin dia Bob. percaya, oh mungkin banyak pengalaman. Dia sampai ngomong, bulan Februari ada rencana naik gunung nggak? Nggak ada. Kemarin udah saya turun dari turun dari Gunung Perahu ada saya tuh. Ya udah, rencana kapan? Paling awal Maret tuh saya. Sekitar tanggal berapa? 5-6 paling. Baru ada uang aja. Saya gajian. Dulu saya masih kerja di pabrik sih mas. Iya. Saya naik selamat. Ada 10 orang. Oh, lebih banyak ini ya kali. Rencana cuman berdua. Oh, dengan yang tadi perempuan Dengan tadi. yang cewek. Soalnya kalau Bahaya ceweknya juga 2 orang. Enggak juga ya. enggak lah. Saya Aman kan lah ya? Aman. aman. Saya rencana berdua. Rasa itu berdua nggak apa-apa dah ya, nggak apa-apa kan. Saya nggak mau Saya macam-macam. percaya gitu. Sama Om Bob. Temen SD. Jangan maju. Oh iya, sorry. Sambil ngerokok boleh ya Ya mas? boleh, Om Bob. Silakan biar Panesan biar ceritanya. enjoy. Iya, Iya. sampean biar bisa ceritanya biar lebih wow. Minum dulu silakan. Saya juga mau minum. Silakan Om Bob. Akhirnya tadi berdua tapi gagal. Ada yang bocor, entah itu cewek. Saya nggak pernah cerita sih. Teman yang satu kerja di pabrik itu ngomong, katanya lu mau naik gunung sama si ini. Iya, lu tahu dari siapa? Enggak, cuma nebak-nebak doang. Berarti asli kan kata teman tuh? Iya, ikut sih. Boleh kata saya tuh. akhirnya diajaklah yang lain. Malah dia yang ngajak mas, temen. Akhirnya si cewek bawa temennya juga, cowok. Kata saya tuh, wah hilang momen ya. Dianya ngajak cowok. Iya. Hilang momen. Iya. Sampai ada perasaan juga tapi sama dia atau enggak ada? Ada sih. Ada ya. Tapi hilang lah pada saat hilang, itu. bukan pada saat itu, baru kan kemarin. Oh, ya, kemarin. Iya, terus Iya, terus. udahlah. Nggak apa-apa, tapi dia ada yang enak sih. Dari naik sampai turun gandengan tuh Waduh. sama saya. Saya tuh, kenapa dia nggak minta gendong gitu. Iya. Nah, Padahal mau sampai gendong juga, sampai naik sampai turun juga kuat ya. kalau gendong cewek sih. Gendong buahnya. Pas itu kumpul 10 orang itu kumpul mas di rumah temen. Namanya Akhirnya 10 orang ya yang akhirnya 10. Kita bahas masalah alat-alat. Saya pas kejadian di Selamat yang pertama sampai saya beli alat lagi mas. Iya, soalnya nggak mau gagal kayak yang pertama. Iya, saya Baru-baru beli sampai alat puncak pribadi. gitu kan. Iya, sampai saya dikasih sleeping bag sama Gomet. Iya. Temen, ini om ada satu kalau mau ini naik buat Om sih." Bob gitu kan. Iya, ucap terima kasih. Waktu itu apa ya? Lupa lah pokoknya dia Iya, terima pokoknya kasih. intinya ucapan terima kasih, Ucapan kasih terima sleeping kasih, bag buat dikasih sleeping Om bag. Bob. Waktu itu juga masih ada yang minjem sih alat sama teman. Tenda minjem, belum sempet beli tenda kan harganya lumayan. Iya. Saya cuman punya keril, sleeping bag, sepatu 3, sleeping bag 3, punya saya pribadi 2, matras 2, trekking pole. Yang lain pada nyewa 1 hari sebelum hari H
malam kumpul alat-alat, kita narik uang iuran buat beli logistik. Satu orang itu 50, 10 orang itu berarti dapat berapa mas? Ya 500. 200, 400 lah. Kita Berapa orang ya? 10 orang 50 ribuan. Ini 500.000. Segituan lah. Segituan ya. Kita beli logistik, rokok, masing pribadi. Pas berangkat pagi jam 5. Belajar dari kejadian yang pertama jam 8 sampai Naiknya jam 3. apa itu akhirnya? Naik kendaraannya apa? Motor. Motor juga sama. Saya nggak bawa motor gara-gara takutnya yang kemarin. Saya dibonceng. Oh, di Bangka. 10 orang. Start jam 5 nyampe base camp setengah Jam 9 pagi. Selesai sholat subuh langsung OTW. Itu tidur di rumah temen. Gak sama cewek ya. Ceweknya dijemput. Yang penting dia jam segitu standby. Iya. Biar nggak nunggu lama soalnya cewek tahu sendiri lah mandinya gimana. Lanjut setengah 9 nyampe biasa makan si Maxi start jam 10 mas. Dari base camp start jam 10 naik itu masih siang masih normal. Pos 2 ke pos 3 udah mulai buruk. Pertama gerimis. Iya. Pakai jas hujan semua. Pakai jas hujan 10 ribuan itu. Iya. Saya jas hujannya sobek. Saya udah basah-basahan. Saya kasih pesan, awas. Ini badai, gelap. Kalau udah nyampe pos 3 jangan lama-lama. Apa sih? Ntar ceritanya nanti. Lanjut, temen marah di pos 4. Kalau mau Udah nyampe pos 4 tuh? belum nyampe, belum. pos 3 arah pos 4. Oh, arah pos 4. Temen marah mas, kalau mau nyasarin jangan di gunung. Maksudnya gimana itu? Kalau mau nyasarin jangan di gunung. Soalnya jalan itu kayak bukan jalan mas, alang-alang kanan kiri pohon-pohon udah nggak kelihatan jalan. Oh, yang dulunya sampean lewat situ ada jalannya, sekarang tampilannya beda maksudnya? Beda, ketutupan alang-alang. Jadi teman sampean marah karena itu. Karena kayak bukan jalan ini mah. Iya kan di 10 orang itu kan yang biasa muncak saya, Agus, Lutfi, 3 Nah, orang. itu yang marah yang nggak yang nggak pernah, itu yang baru perdana. Iya. Saya tuh bawa beban 7 orang mas, bawa beban 7 orang. Lanjut, ada saya tuh, kalau emang iya nyasar, saya yang tanggung jawab nyari jalan yang benar. Gini, nggak mau lagi lah naik gunung ini. Oh, dianya ngeluh kayak gitu. Ngeluh. Itu kalau di gunung jangan ngeluh. Biasanya kalau ngeluh, maaf nih, apes. Kata sampean tuh bilang kayak Kata saya tuh gitu. Belajar dari pengalaman teman yang kemarin-kemarin kan. Yaudah ya, maaf. Lanjut mas, pos 4. Pos 4 itu masih aman sih, cuman hujan gede mas. Kita paksain jalan. Saya jatuh aja hampir 20 kali. Jatuh ke sandung apa jatuh? Maksudnya sepatunya jebol sih mas. Oh, sepatunya jebol. Nggak dipakai satu, jadi kan licin. Iya. Jatuh lagi, udah gitu bawa berat. Bawa tenda 3. Nyampe pos 4 aman. Jam 4:30 nyampe pos 4. Ada cerita konyol di situ mas. 10 orang yang bisa naik gunung 3, yang 7 nggak ngerti apa-apa, cuman dia tahu cuman jalan. Pokoknya ngikut lah. Ngikut. Hujan-hujanan bikin tenda mas. Tenda itu air semua sampai segini. Oh. Gara-gara hujan. Kan kalau tenda double layer kan tengahnya kan cuman jaring-jaring doang mas. Kan ada layer lagi buat nutup. Sampai situ saya nggak tidur sampai pagi. Saya selesai bikin tenda, ngeluarin air pakai gelas kecil, ke gelas gunung nggak ada gelas gede, pakai gelas kecil keluarin. Itu saya sama yang cewek sama yang dia bawa teman satu cowok, saya bertiga situ. Dia udah kedinginan. Dah pakai jaket saya, dia nggak mau, katanya masih kuat. Lanjut terus maghrib, saya ya biasa sih. Jam berapa itu lanjut trekking lanjut menuju puncak itu jam 4 pagi mas saya jalan.
Di pos 4 pas terakhir di pos 4 itu. Pos 4. Tenda. Lanjut ke puncak itu jam 4. Sebelum nyampe pos 5 saya pernah denger kalau lihat burung gagak, kalau diikutin burung gagak itu pasti ada apa-apanya. Kalau diikutin burung jalak itu ada orang yang mau minta tolong. Saya ngalamin gitu mas, serius demi Allah. Burung jalak mas di depan saya bukan ngikutin, dia nunjukin jalan. Oh si burung jalak itu. Iya. Pas burung jalak berhenti, saya duduk. Teman-teman ada burung, ambil aja buat oleh-oleh. Kata saya tuh jangan. Itu yang ngomong yang nggak biasa muncak, yang baru perdana. Jangan. Dia sempet lari, saya tarik. Jangan diambil. Duduk. Itu masih gelap mas. Itu malam itu ada burungnya itu. 4:30. Mas, 4:30. 5:30 pagi, masih gelap pokoknya. Duduk. Beberapa detik kemudian ada yang minta tolong mas. Tolong, saya nyasar, saya di jurang. Kata itu, sampean lewat mana? Turun sungai, belok kanan apa belok kiri? Belok kiri mas. Ya bener, itu salah, itu jurang, itu apa sungai mati, mending putar arah. Itu ada 7 orang yang nyasar. Dia balik, dia sampai terima kasih. Dia Posisi nyasarnya kalau kayak gitu, maksudnya di bawah atau gimana kelihatannya sampai itu? Yang saya inget dia pakai kodenya itu lampu mas. Oh, lampu. Headlamp naikin ke atas sambil minta tolong. Saya kan posisi di atas, dia kan di bawah. Ya, tolong. Iya. Kata saya tuh, wah ada yang minta tolong nih. Kata saya tuh nyuruh teman saya. Udah balik lagi ke tadi yang tanjakan yang sebelum sungai. Dijemput sama temen, dituturin. Dia terima kasih, dia ngasih logistik, dikasihin saya semua mas. Logistik dikasih rok 1 bungkus. Dia nggak lanjut naik. Dia memutuskan untuk turun berarti. Kalau nggak salah itu anak-anak Indramayu. Tapi itu benar-benar ditunjukin sama burung jalak itu tuh sampai ditunjukin. Makanya tahu saya inget mas. Saya kan sering lihat-lihat sosial media cerita-cerita gunung. Kalau ada burung jalak bakal ada ini. Kalau ada burung gagak ini. Jadi saya masih inget kalau ada burung jalak jangan dikejar, jangan diambil. Kalau dia berhenti, kita berhenti. Saya masih ingat kata-kata itu mas. Saya berhenti, ada orang minta tolong mas. Dan itu benar gitu. Bener ada. Pas ada orang minta tolong, orang Indramayu udah naik, sempat balik lagi, burungnya udah nggak ada. Tiba-tiba hilang aja. Nggak tahu terbang. Padahal jarak saya sama burung nggak jauh mas, sekitar 2 meter. Iya. Kelihatan. Dia tuh berdiri tuh diam aja. Sambil ya nyari makanan kayaknya sih, kan masih gelap. Saya liatin pas hilangnya itu pas saya nyuruh temen suruh nyusulin yang nyasar itu. Pas nengok lagi udah nggak ada. Soalnya pas mengalihkan pandangan sampean itu langsung hilang gitu. Saya tuh selamat tuh, gokil. Anjir. Pas nyampe akhirnya lanjut jalan. Nyampe pos 5 ngopi. Jam 6:30, jam 7 masih cerah. Jam 8 hujan mas. Kita lanjutin maksa naik. Gara-gara si cewek itu. Si ceweknya pengen banget. Summit ya? Summit namanya. Pengen banget. Udah tanggung. Udah kelihatan. Gak taunya sih 4 jam. Masih 4 jam lagi itu harusnya? 4 jam lagi. Itu 4 jam waktu normal. Iya. Namanya cewek jalan 15 menit, istirahat setengah jam. Iya. Saya kan orangnya sabar, jadi cewek capek sabar. Nungguin. Yang lain udah pada naik. Cewek berhenti, saya tungguin. Dia naik, saya naik. Pas itu masih aman-aman mas, masih aman-aman aja mas. Pas turun. Berarti akhirnya berhasil tuh sampai Berhasil sampai puncak. Aman tuh tapi nggak aman. Cuman teman banyak yang ngeluh. Cuma agak lama doang ya. Iya. Karena yang perempuan tadi banyak istirahat gitu. Cuman teman yang baru pertama banyak yang ngeluh. Katanya ada talinya. Iya emang ada talinya. Cuman 4 sambungan. Nggak taunya sambungannya panjang-panjang mas. Dikirainnya pendek gitu. Dikira 4 sambungan itu pendek udah nyampe puncak. 4 sambungan itu udah nyampe puncak, cuman kita jalan lagi mas ke timur sekitar 5 menit lah nyampe. Itu di puncak udah gelap.
foto juga view tembok mas putih semua kelihatan pemandangan. Malah yang ada pemandangannya kayak gitu doang. Pemandangannya tembok udah kabut awan. Si cewek. Oh berarti tidak semuanya ketika kita di puncak summit itu terus indah gitu. Cerah. Enggak gitu juga ya. Iya, kadang-kadang ekspektasi. Iya. Kan ekspektasinya kan kita summit ya, bakal indah, bakal bagus nih view-nya gitu kan. Buat foto, buat video atau apapun gitu kan. Ternyata enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu juga, Mas. Ya kalau kita badannya lagi enak ya dapat cerah, kalau nggak enak ya gitu badai. Cewek tuh sampai nyampe puncak deh sujud syukur, dia nangis. Hampir mau meluk, cuman saya nggak enak, jangan. Dia tanya terima kasih, udah. Jangan sekarang nanti aja. Iya. Terus gimana? Nangis, dia nyebutin nama orang tuanya. Mah, makasih udah ngelahirin saya. Iya. Ternyata ciptaan Tuhan itu indah. Iya. Padahal kabut semua, dia teriak gitu, Mas. Iya. Bagus sekali. Iya. Tapi memang harus disyukuri juga. Harus disyukuri juga di atas. Di puncak saya sempat ngomong nyampe puncak jam 9:30. Selain manggil tadi ibunya bersyukur telah melahirkannya, apalagi misalnya ditemukan dengan orang-orang baik. Ditemukan orang baik. Masih ada orang baik yang mau disusahin sama dia, Mas. Soalnya bawa cewek ke gunung itu kayak bawa apa ya, pokoknya beban lah. Iya, apalagi memang nggak pernah nggak ada pengalaman. Sempet foto-foto, benar ada saya ngomong. Saya kan udah pernah, saya nggak foto-foto di pendakian kedua. Sok foto-foto aja. Iya. Saya sih enggak lah, saya yang motoin aja. Iya. Gitu. Tapi sempet foto sih, ikut foto bareng-bareng. Tapi jangan lama-lama. Biasanya jam 10, jam 10:30 itu kabut naik. Padahal itu udah gelap, Mas. Ntar pengaruhnya apa itu kalau kabut pas di atas kabut naik itu apa? Pernapasan sih, Mas. Oh, pernapasannya. Bukan kabut sih, apa belerang. Oh, belerang ya. Belerang kan berbahaya lah pokoknya pas iya. nanti di atas kalau jam-jam. Iya, siap. Malah dia bikin TikTok, Mas. Dia lama di situ. Pas turun belerangnya apa? Turun naik atau apa? Enggak. Saya nggak ikut, saya bukan ini sih nggak suka kalau ya, TikTok gitu. itu. Malah saya yang suruh megangin HP, Mas. Iya. Joget. 10:30 lewat, belerang udah mulai naik. Dia langsung buru-buru turun, buru-buru, teman sampai jatuh, Mas. Kayak ada yang jorogin katanya. Laki-laki. Itu yang baru pertama. Iya. Sampai dia kayak Superman, dia tiduran, Mas, di pasir. Pas bawah. Ada luka dong atau gimana? Dia pakai jaket, Mas. Oh, pakai jaket. Aman ya. Cuman ya ledes ya, jaket sedikit lah. Akhirnya turun. Pakai tali, korban kamera jatuh, pecah. Kamera siapa itu yang bawa? Si cewek. Oh, yang si cewek. Orangnya pulang dari luar negeri pasti uangnya banyak kan, dia beli kamera. Iya, mau mengabadikan momen ketika naik gunung selamat. Turun belum nyampe pos 5, masih di yang tali-tali itu, Mas. Itu jalan udah nggak kelihatan. Kita sempat mutusin untuk break dulu. Nggak kelihatan jalan, jarak pandang 5 meter. Kita break, pada tiduran, ada yang ngopi, ada yang bercanda. Nggak kelihatan apa-apa. Teman di situ pada takut semua. Yang 7 orang yang nggak biasa muncul. Bakal bisa pulang nggak? Oh, dia udah pikirnya udah kemana-mana dia. Kata situ, tenang, banyak-banyakin doa aja. Oh, berarti emang suasananya kalau kita nggak biasa naik gunung terus jarak pandang sempit gitu, banyak kabut, memang kayak ada perasaan frustasi gitu ya. Iya, kayak udah capek jalannya di mana gitu kan ya, jalannya di mana gitu kan. Udah namanya gunung itu jalan gak kayak jalan umum, cuman jalan setapak. Kalau Gunung Selamat enak. Enaknya apa? Nggak ada pohon, udah mau nyampe puncak dari pos 5 udah nggak ada pohon, cuman pasir batu. Cuman itu kan kalau kita salah jalan kan tetap aja kan ada jurang, nyasar, jatuh. Terus akhirnya gimana tuh? Kita berhenti hampir 1 jam ngopi, si cewek hampir kena hipo, Mas. Tahu kan hipotermia? Iya, gimana keadaannya gimana waktu itu? Udah pucat, udah biru, Mas. Udah nggak kuat dingin, kaki udah kaku semua. Oh, udah kaku semua. Saya yang tinggal
jaket itu cuman punya saya mas, tinggal saya satu. Dia udah pakai jaket 4. Oh, udah double dikasih 4 ya. Udah dikasih 4. Saya jaket satu, yang 7 orang itu masih pada pakai jaket, nggak mungkin dia ngelepasin. Soalnya dia nggak biasa, takut dingin, takut kayak gitu juga. Jadi saya yang berkorban. Tambah banyak. Jadi saya yang berkorban. Saya pakai jaket nggak pakai baju mas. Saya lepas jaket saya kasihin. Malah dianya nggak mau. Katanya gini, kalau kamu ngasihin jaket ke saya, gantinya kamu yang dingin. Terus kalau kamu yang dingin, siapa yang bisa bawa kitab turun? Dah slow kata saya tuh. Udah biasa, kuat. Akhirnya sampai kasihin tuh jaketnya. Saya kasihin jaketnya. Dia pakai lagi. Dia pakai lagi sampai double 5 apa 6 gitu. Turun, sempet mau nyasar ke sini, kok jurang. Iya. Ke kiri jurang, ke kanan jurang. Soalnya kan jalannya gini kan muter. Iya. Saya lewat kiri terus kok jurang, balik lagi ke kanan, kok jurang lagi. Saya mutusin, berhenti lagi dulu. Navigator nyari jalan. Si Lutfi sama temennya si Amsori dia nyari jalan. Dia ketemu petunjuk plastik di pohon. Itu panjang mas. Ada yang memang ngasih isyarat jalannya di situ gitu. Iya, cuman nggak panjang. Biasanya cuman satu bungkus di pohon, sekitar jarak 5 meter ada plastik lagi. Berarti itu jalan. Dia Dan balik lagi. ngikutin itu. Ngikutin itu dia balik lagi. Rob ada plastik-plastik di pohon, diikat. Ya berarti itu jalan. Ada itu berarti bener. Nyampe situ si yang namanya Agus dia ngeliat orang apa itu mas? di pohon. Si cantik itu cewek lagi gini mas. Konyolnya lagi, iya. Tapi cantik dianya, tampilannya. Nggak kelihatan dari belakang lagi gini. Konyolnya lagi, padahal dia pernah naik gunung. Oh si Agus itu. Tapi konyolnya lagi dia ngomong, Rob ada cewek di pohon lagi gini-gini. Gitu, iya. Kata saya tuh goblok, jangan ceritain ada cewek. Gak enak, barangkali takut. Terus gimana itu? Terus dia langsung ngomong, maaf Rob, maaf. Dah, jangan diulangi. Turun di mana? Pos 5 lagi. Udah nyampe pos 5, turun menuju pos 4 jam masih sore, udah sore jam 2-an. Nyampe pos 4 beres. Hujan, kita neduh di shelter. Dia nggak mau pada pulang mas. Siapanya itu? Yang 7 orang itu. Terus saya sini aja. Udah kayak apa ya? Pikirannya udah kayak bukan orang normal aja. Kayak udah pasrah tuh. Udah gelap dingin. Saya sini aja, nggak mau pulang atas itu. Kalau nggak mau pulangnya beneran nggak mau pulang atau nunggu ada yang jemput gitu atau gimana maksudnya? Pokoknya nggak mau aja dia. Oh nggak mau lanjutin aja udah. Nggak mau lanjutin. Gitu. Nggak mau lanjutin pasrah, tapi gitu. Dia udah beres-beres tenda mas. Otomatis kalau nggak beres-beres tenda ngecamp. Nggak ngecamp, dingin kan? Dingin. Nggak ada tempat berlindung, cuman shelter kan namanya shelter, cuman tempat-tempat istirahat sementara kan. Itu juga sempat saya paksa, sempat saya rayu, udah pulang. Ntar di bawah makan enak. Enggak mau. Kamu duluan aja. Saya tuh, ini anak-anak udah frustasi semua. Udah frustasi mungkin udah dari awal udah buruk perjalanan. Pada akhirnya dia mau karena apa? Saya ngomong gini, nggak sayang ibu dah yang di rumah. Ibu di rumah lah yang nungguin. Kamu berangkat izin. Masa kamu nggak mau pulang? Dia tuh sempat mikir diem. Ya udah yuk pulang. Dia 7 orang itu kompak. Iya lanjut jalan. Kalau pulang berapa jam sih? Cepet kata saya tuh 2 jam. Udah nyampe bawah ada saya. Udah hujan lagi mas itu mas. Hujan dari pos 4 lanjut di ya kejadian lagi di pos 3. Ya yang sampean takutkan dari awal gitu ya. Yang saya takutkan dari awal. Apa itu yang terjadi akhirnya? Ya orang yang gede hitam yang lihat Agus. Dia teriak lagi mas.
Si Agus ini Si Agus ini teriak lagi. emang latah dasarnya ya. Bukan latah, apa konyol tuh mas? Konyol. Iya, tua juga goblok. Nggak ada lebih tua dari sampean bro. Lebih tua mas, itu sekitar umur 27, 28. Kirain 78. Tua pisan. Dia ngomong, Rob, udah gitu teriak. Itu orangnya ada di belakang, lagi berdiri. Orang apa? Itu ada yang hitam-hitam, ada bulunya. Saya tuh balik lagi, saya udah tunggu sini ada saya tuh. Saya balik lagi, saya tarik. Si Agusnya itu. Saya tarik, Mas, tolonglah. Kalau ada hal-hal aneh, jangan langsung diomongin sama anak-anak, kasihan. Soalnya yang nggak biasa muncak, barangkali dia trauma. Iya, tetap aja ya, rasa takut di tempat yang kita dalam beberapa menit nggak bisa pulang kan ngeri ya. Di situ kan harus turun dulu atau harus masih naik. Gara-gara saya ngomong gitu, entah itu penunggu situnya marah atau gimana ya. Saya lanjut jalan, saya tuh dari samping ada yang jorogin mas, saya sampai jatuh mas, demi Allah mas. Dijorogin gini, bruk, wah nggak ada angin, cuma hujan dong kok, saya jatuh. Dan itu kerasa kan. Dan itu kerasa ada kayak tangan gitu mas, kayak ada hantaman buat ngedorong, buat ngecelakain. Pada akhirnya kan saya di sini apa sih? Kayak lecet-lecet lah, iya. Kena akar itu yang ujung-ujung akar. Ada lecet, jaket sampai sobek, jaketnya juga ada. Saya bangun, saya masih bisa sabar, masih bisa nyebut, masih eling lah jare Cirebon sih. Masih basah ayat kursi. Itu juga udah gelap, udah malam jam 7. Lanjut. Ada orang yang nyalip mas, jalan 3 orang. Pendaki lagi atau gimana? Pendaki. Yang saya ingat pas hari itu pendaki terakhir ya cuman kita doang, 10 orang. Ya, 10 Kok ada orang, 3 orang. Dia nggak bawa keril, cuma bawa tas kecil. Dia nggak nyapa mas. Biasanya kalau sama pendaki dia nyapa, mas duluan kalau mau nyalip tuh. Kalau ada yang naik mas, naik dulu, duluan, semangat naiknya. Kalau itu dia mas, 3 orang. Saya nggak sempat ngeliatin bawah sih, nggak ngeliatin napak apa enggak itu orang kaki. Emang kenapa kalau nggak napak? Ya kata-katanya si Ando mas. Kalau nggak napak, dia yang ngomong kok ada orang, itu si Amsori. Bob kok ada orang sih? Kan yang pendaki terakhir cuman kita. Tapi emang lihat semua tuh. Lihat semua. Dia nggak permisi nggak apa, lihat semua mas. Dia langsung jalan aja ke pinggir. Padahal pinggir itu jurang. Iya. Di pos 3 itu sebelah kanan itu jurang mas. Dan dia ngarahnya ke situ. Arahnya ke situ, dia enak. Pas sekitar 2 meter itu udah nggak ada, udah nggak kelihatan. Padahal yang depan udah bawa senter kan, itu udah nggak ada mas. Di pos 2 juga nggak ketemu. Kita kan, udahlah lanjut aja lah, udah malam. Kasian cewek capek, saya juga dingin, nggak pakai baju. Saya lanjut. Merasakan dingin juga tapi sampai. Merasakan, cuman saya tahan. Iya. Pura-pura kuat di depan cewek cantik. Iya. Saya lanjut di arah pos 2 berhenti. Saya kan udah pesen di pos 3 jangan coffee break, di pos 3 angker. Saya lanjut di pos 2 ngopi. Di pos 2 itu ada kayak tangga tapi bukan tangga mas. Tangga tapi bukan tangga. Iya, di pohon 2 kanan kiri, kayak gerbang itu loh. Oh. Di kanan kiri. Di sebelah sini ada tulisan. Saya di situ ngopi sambil masak mie, ngabisin nasi yang pas pagi masak. Temen di situ ngerasa janggal mas. Emang kenapa mas itu? Temen katanya ada orang di atas ngeliatin terus, kayak muter mas, muterin kita lagi. Ya ada lagi. Maksudnya di atas maksudnya terbang atau gimana? Bukan terbang, di bawah kan namanya gunungan gini. Oh iya, dari atas dia dari atas kelihatan. Ini sebelah sono. Dia muter ke bawah mas. Kayak muterin kita tuh mas. 3 kali dia muter lagi. Pas terakhir saya ngelihat gini nih muter orang hitam orangnya. Satu orang doang tapi. Satu orang doang. Saya tuh samperin. Disamperin nggak ada mas. Saya tuh ngomong, punten lah mbah, jangan ganggu. Nggak sampai bilang kayak gitu. Iya, saya mau turun.
ibu saya di rumah nungguin. Kalau saya punya salah atau kata-kata yang nggak enak, ya tolonglah maafin teman-teman kita ada. Udah gitu nggak ada mas. Hilang tuh langsung. Hilang. Gangguan itu yang makhluk hitam itu. Sempat 10 orang itu jatuh semua mas, kepleset. Secara otomatis. Tiba-tiba kepleset semua. 10 orang termasuk 10 sampai yang orang berarti. termasuk saya mas. Saya yang depan, yang jatuh itu dari atas dulu mas, dari yang belakang. Jatuhnya ke depan loh. Itu Ya. ya searah itu mas, bruk. Dia pada ketawa mas. Di belakang nggak ada yang dorong woi. Tapi nggak tahu siapa. Emang kencang banget. Bruk. Itu serempak mas, jatuhnya bareng. Semuanya jatuh. Ketawa ya. Jangan maksudnya, diambil serius. Ya sampai jatuh tapi ketawa semuanya. Ketawa semua. Padahal sih udah tahu. Iya. Ada yang Jorokin. Bang tadi kejadian pos 2. Mungkin nggak terima arah pos 1. Di arah pos 1 yang saya inget itu suara lagi mas. Saya nganterin cewek buang air kecil. Kalau buang air kecil kan kita gali lubang dulu kan. Yang gali kan saya nungguin sekitar jarak 20 meter. Cuman dia nyalain senter terus. Senter jangan sampai mati. Udah malam sih. Iya. Kalau udah selesai ngomong. Iya. Diem. Saya pas puter ke bapak ngeliat teman udah Rob. Saya ngeliat ada orang mas 2 berdiri di samping cewek itu. Cuman cewek itu Nggak lihat tapi nggak lihat. Yang lihat sampean. Yang lihat saya mas. Ini Om Bobnya gimana itu pada saat itu reaksinya? Tahu namanya awas sih. Jangan lama-lama. Sini langsung. Oh nggak dikasih tahu Enggak. itunya ya? Takutnya dia nggak mau naik gunung lagi mas. Ya bilangnya cuma ayo cepat gitu. Iya. Udah malam kata saya tuh. Udah mau jam 7. Udah mau nyampe. Nah yang sampean lihat itu 2 orang itu bentuknya apa itu? Ya kayak yang pas di pos 2 mas, orang. Oh beneran orang aja. Beneran kayak orang pakai baju biasa aja. hitam-hitam. Cuman rambutnya putih mas. Klimis rambutnya. Ya namanya kayak orang bro, cuman putih nggak kelihatan muka. 2 kanan kiri berdiri. Satunya itu kayak megang tombak. Kayak prajurit kayak gitu ya. Iya. Tapi yang satunya enggak. Yang satunya enggak. Turun. Nyampe pos 1, alhamdulillah ada warung. Di situ sempat bercanda lama. Maksudnya warung orang jualan. Orang jualan. Oh memang ada yang jualan. Iya. Yang pas selesai di warung itu jam 8. Nyampe warung jam 7. Di pos 1 jam 8 lanjut. Di perjalanan menuju base camp saya lewat jalur yang tadi berangkat. Kan ada 2 jalur ranger sama jalur pendaki. Itu jalur ranger juga buat motor sih. Jalannya nggak enak buat jalan kaki. Saya lewat sungai-sungai lagi mas. Itu pas turun tuh. Iya. Di sungai kebun-kebun kan. Kebun pinus kalau nggak salah. Yang pohon getah tuh namanya apa? Karet, pohon karet. Di situ orang itu kayak ngikutin kita terus mas. Orang yang tadi berdua itu di kanan kiri ada. Semua orang lihat atau Saya sendiri mas. Sampean aja. Saya sendiri yang lihat kanan kiri. Ini orang kanan kiri ngikutin terus dari pos 3, 2 sampai pos 1 sama base camp ngikutin. Saya sampai ngomong ke temen yang cewek, lagi halangan dah. Enggak, saya halangan masih lama, tanggal segini gini. Ya udah, iya, saya kan positif mungkin ya. Biasalah kembang-kembang malam jadi pikiran mistisnya keluar. Ketemu kakek-kakek saya mas. Saya ngomong, kalau mendaki posisi ganjil itu ngaruh nggak ya kata saya tuh. Kakek maksudnya di Orang-orang perjalanan. Sudah nyampe di. Iya udah nyampe kebun-kebunan otomatis orang. Oh ada. Memang ada orang di situ. Iya pakai sepatu boot dia mas. Ya nggak apa-apa sih ganjil juga. Yang penting berani. Mau sendirian, mau bertiga, atau mau berlima, ber-11 bebas. Yang penting berani.
Ya udah kayak terima kasih. Ya dek, hati-hati pas nyampe sungai. Saya sempat kepleset di situ mas, sungai. Sampai doang itu yang kepleset. Saya sendiri. Teman-teman jalan. Dia jalan sih karena capek mau buru-buru pulang, entah itu takut atau gimana. Pas turun juga dia cerita pas nyampe base camp. Ya, akhirnya sampai ke base camp. Sampai base camp dia cerita mas, cerita gini. Gimana aja itu? Si cewek ceritanya dari teman-teman yang 10 orang itu kayak gimana itu? Yang si cowok dulu, ya, yang udah tahu yang udah pernah dengar Selamat itu angker, dia ngomong, Bob, terima kasih udah ngajakin saya naik gunung, apalagi Gunung Selamat, bener-bener mistis. Saya ngeliat Gunung Selamat itu kayak main ke rumah hantu. Kata dia setiap jalan ada. Dia ngeliat mas, tapi dia pinternya nggak cerita. Ceritanya pas turun. Pura-pura bodoh aja. Pas dia jatuh aja dia ngomong, saya ada yang jerokin Rob dari belakang. Pas itu orangnya ketawa. Tapi saya nggak denger sih mas, cuman dia aja. Gimana itu diceritakan? Versi dianya kayak gimana? Versi dianya kan diceritain, ada yang nenek-nenek. Oh, lihat nenek-nenek juga. Lihat nenek-nenek bawa kayu. Itu posisi pas malam pas turun. Dia banyak cerita pas turun mas. Udah naik turun tuh hujan terus ya. Turun dari jam 5 itu udah gerimis sampai bawah. Cerita-cerita di pos 3 juga saya ngeliat ada orang berdiri tapi di sebelah kirinya ada macan. Kalau macan hutan pasti ngejar. Iya. Tapi itu ngikut nurut sama majikannya, dia bawa tongkat. Sebelah kanannya ada macannya. Yang dia lihat di pos 3 itu. Yang dilihat berbeda dengan sampean kan pada saat itu Om Bob lihatnya cuma orang gede, genderuwo lah gitu. Iya, sama cewek. Sampai merinding. Iya. Terus gimana lagi itu? Lanjut lagi dia punya kenangan di pos 4 kan ada WC. Iya. Ada WC. Dia kencing sendirian mas jam 9. Dia cerita, saya pas malam tuh saya keluar pas gerimis. Saya keluar pakai jas hujan kencing di WC. Dia ngomong, kok WC gunung gini? Kan namanya WC gunung bukan kayak WC yang di rumah ada korslet atau kamar mandi. Dia cuman kayu-kayu doang mas, kayak jamban. Cuman ada bak buat air. Itu juga nggak ada airnya, cuman bawa air masing-masing kalau mau kencing. Airnya emang harus bawa masing-masing. Kalau buat BAB atau buang air besar, buang air kecil. Kan ada 3 kamar mandi. Ada orang katanya di samping, tapi nggak menghadap ke belakang, dia menghadap ke dia mas. Soalnya pas di gunung itu pembatasnya bukan kayu ataupun apa, cuman terpal. Tenda-tenda tuh tenda yang biru. Sekat-sekat, cuman nggak sampai atas, cuma setengah. Pokoknya bisa kelihatan lah mukanya orang yang lagi. Ada orang dia sampai kaget, dia lari sampai kepleset mas. Mukanya rusak atau gimana? Katanya kalau soal muka, udah susah lah ceritainnya katanya. Pokoknya ada. Ngeri lah gitu. Ya? Iya. Terus ada lagi atau dari temen yang lainnya? Nah kalau temannya lain sih dia nggak mau. Nggak mau cerita. Takut. Lebih kalau naik lagi ini lagi. Tapi emang lihat itu. Nah si Agus cerita akhirnya si Agus gimana? Si Agus cerita, saya aneh, saya tuh orangnya nggak mau ngomong, tapi pas ngeliat malah teriak, kamu sini. Itu yang pasti kan dia teriak. Yang di pos berapa lagi yang dia tahu itu pas turun juga dia ngeliat mas, dia teriak 2 kali ngeliat itu mas, kayak diikutin. Habis itu, iya mas, Selamat emang gini, jangan panik, jangan kapok lah naik gunung lagi. Kalau ada waktu ya kita naik gunung lagi. Iya, pokoknya kalau naik lagi tapi jangan di Selamat, angker. Dah mistisnya suasananya beda. Nah saya ada yang ketinggalan di pas pendakian pertama mas, cerita. Ini real loh mas. Gimana? Sebelum turun kan saya di pos 4 kan nggak jadi summit. Saya malah jalan pagi jam 7:30. Itu di samping ada tenda 2 orang. Satunya itu ditinggal nggak mau ikut, dia dingin.
Yang satunya sih temennya udah naik dari jam 3, satu ditinggal. Naik bareng ketemu di atas. Cuman pas turun saya duluan mas. Pas pagi saya udah nyampe base camp. Orang tersebut itu udah meninggal yang di tenda sendirian. Oh, yang katanya mau ditinggal aja lah. Iya. Itu pas di pendakian yang pertama. Iya, pas pendakian pertama itu ada orang meninggal. Meninggalnya karena apa katanya? Hipotermia. Oh, hipotermia. Soalnya kalau hipotermia jangan sampai sendiri mas. Minimal 3 orang. Dan dia mintanya ya udah tinggal aja, jadi iya. nggak bisa So kalau mau naik diselamatkan. puncak lanjutin aja saya. Akhirnya di dia sini. nggak bisa diselamatkan. Nggak bisa diselamatkan. Nggak kuat dingin, kolab pingsan kayak orang kesurupan, tewas. Saya ngehnya juga pas pendakian pertama, kok di pos 2 ada banser. Naik ke atas. Kirain saya, mungkin lagi ada apa periksa atau gimana. Pas pulang denger dikabarin sama orang base camp ada yang meninggal. Saya lihat di postingan Facebook tuh, saya ngontak orang sana. Iya emang ada yang meninggal pas pendakian bareng sama tim sampean. Iya. Nah itu yang untuk kita lanjut lagi yang pendakian kedua, yang katanya yang perempuan juga mengalami tadi cerita horornya. Itu disampaikan kesampaiannya kayak gimana? Katanya lihat apa aja itu? Kan tadi saya cerita pas kamera jatuh. Iya. Itu kamera kan belum dimasukin mas, mau dimasukin tangan gini mas. Oh ditampol. Ditampol. Mungkin dia kameranya buat TikTokan ya tadi atau gimana? Beda TikTokan ya. pakai apa ya? Pakai HP. Kamera itu ditampol mas. Satu sekitar 20 meter ke bawah itu juga mentok batu sampai pecah mas. Dan itu rusak. Mungkin ada kepoto bangsa itunya kali ya, nggak mau. Bisa jadi. Nggak mau kelihatan gitu. Bisa jadi tampol mas. Aja gitu, biar rusak. Kan memorinya bisa diselamatin padahal. Memori bisa. Tapi Foto ada. fotonya tapi pas ada, dicek ada. nggak ada. Nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh. Berhubungan di puncak masih ada orang sih pas rame-rame, ada cewek, ada yang dari pendaki dari base camp sebelah, pokoknya ada lah. Nggak ada yang aneh-aneh pas di puncak sih, pas turun doang mas. Terus ada lagi temennya lagi yang ceritain lagi akhirnya. Cuman Speak up lagi. yang si Lutfi sih, yang namanya Lutfi Jaim sih dia nggak mau mas. Iya, Nggak mau pokoknya cerita. Pokoknya buat pribadi aja, buat pengalaman katanya. Pas pendakian keempat kemarin ada. Saya sempat dicekik mas, sampai akar masuk sini. Masuk sini gimana maksudnya? Oyot ning bang, udah tahu kan? Iya. Lihat jalan gini mas. Itu di pendakian yang keempat. 3 orang saya mas. Pas denger pas pendakian ketiga katanya boleh apa jumlah ganjil kan katanya boleh. Iya. Saya kan waktu itu satunya nggak mau, jadinya kan saya paksain bertiga. Bertiga doang itu akhirnya Bertiga di pendakian keempat. Nggak ada pendaki lain, cuman bertiga. Saya naik, orang yang di atas sudah pada turun. Saya dicekik di pertengahan pos 5 mau ke puncak. Pada saat itu sampean lagi apa itu? Istirahat mas. Itu gerimis juga mas. Saya minum air. Saya ngomong gini, anjir 4 kali naik sini, nggak pernah enak cuaca. Oh ngeluh kayak gitu. Ngeluh kayak gitu mas. Mungkin penunggu itu nggak terima mungkin. Di sini sampai keras mas, kanan kiri mas. Saya tulang di sini dipegang keras, nggak bisa napas. Saya sempat itu. gara-gara ngomong itu mas. Sekitar berapa? 1 menit nih saya nggak bisa napas. Buat minum air pun susah nelennya mas. Setelah ngomong itu saya mas. Akhirnya gimana sampean? Ditolongin sih, dibacain doa sama teman. Sama temen. Memang sampean kayak minta tolong gitu ya ke temennya. Ngomong juga susah. Ya maksudnya ini tolong gitu. Iya ini nggak bisa napas terus itu. Dikasih napas buatan atau Enggak. Pas itu. Apa udah bisa napas, teman ngomong, kamu udah bisa naik gunung. Kata-katanya nggak bisa dijaga katanya tuh. Namanya orang capek kata saya tuh. Kalau orang capek gimana sih? Lupa segala-galanya, ngomong juga pada baik. Iya. Udah naik lagi. Naik. Itu kan saya duduk di batu. Tapi udah beres tuh yang sebelah sini. Udah beres, pas dipegang dia doa itu nggak tahu doa apa sih. Iya pokoknya dibacain doa. Dia ambil air, dilus-lus. Tempelin. Baru saya bisa Normal lagi. normal lagi.
Akhirnya lanjut lagi naik badai. Badai lagi. Saya di puncak dari jam 11 siang sampai jam 1 siang. 2 jam saya di atas, 3 orang. Bercanda. Bercandanya apa tuh pas di atas? Ya, kalau orang di gunung bercanda sih dapetnya sih Mas. Oh, sedapatnya. Yang Ya, ada di situ. konyol-konyol lah. Ya seneng, baru kan yang 3 orang itu kan yang pas pendakian pertama gagal Mas. Iya. Jadi kan seneng. Akhirnya berhasil saya di Berhasil. summit Ini. gitu kan. Bisa nyambungin ke teman-teman yang udah pernah naik, nggak diledekin. Di situ 2 jam di situ kita cuman ngopi sama masak mie ngerokok. 1 kaleng habis 3 orang selama 2 jam. Rok 1 kaleng masih baru bagus. Palpul. Lah biar nggak dingin. Iya. Sempet bikin apa sih ya, namanya adu kekuatan, sok lama-lamaan buka baju siapa yang kuat. Iya, ngilangin stres lah sambil nungguin cerah soalnya kan badai lagi. Kan temannya nggak mau ikut, yang satunya namanya Aidil. Iya. Yang mau sampean sama satu orang itu suhu sama suhu. Iya. Akhirnya menang siapa tuh? Yang menang saya Mas. Aduh. Saya 4 menit, dia cuma 3 menit berhasil lepas baju. Dapatnya apa tuh? Gelas pecah atau apa? Ya cuman seneng aja sih. Oh manusia terkuat berarti. Di timnya manusia terkuat. Nah turun mah aman. Pas nyampe pos 2 udah janggal lagi Mas. Orang ketawa itu setiap belokan Mas. Setiap belokan. Pas bertiga juga saya nyampe puncak itu habis maghrib, nyampe bawah itu habis maghrib. Saya trek turun jam 4 lewat kita turun, nggak berhenti Mas, berhenti di pos 1 gara-gara hampir nyasar, gara-gara akar. Gimana itu pas gara-gara akar gimana? Gerimis, gelap, saya sempat istirahat, cuman minum, saya lanjut. Pertama itu kayak nendang apalah, 2 orang Mas yang ada akarnya Mas. Saya sama yang tadi buka baju Mas, temen. Ada akar gimana maksudnya? Masuk ke sini. Saya kan pakai manjat kaki. Ya, Temen pakai celana outdoor, masuk sini, ngiket sampai lutut. 2 orang. Saya ngomong, ada akarnya. Saya juga sama ada. Langsung diambil, dibuang atau gimana? Berhenti dulu Mas. Sempat berhenti karena lihat jalan tuh gini Mas. Gini gimana maksudnya? Kayak huruf Y, kayak ada 2 tuh gini. Oh, setiap jalan ada Bukan setiap jalan. Di jalan tuh jalannya gini Mas, ada 2 jalan. Oh. Harusnya nggak kayak gitu. Pas berangkat nggak kayak gitu. Iya, harusnya nggak kayak gitu berarti. Saya tuh mikir, oh ini tuh yang dinamakan oyot ningmang. Kalau kita salah jalan bisa nggak bakal nyampe muter-muter ke situ lagi. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi cuma sebentar Mas. Sekitar setengah jam. Lewat kiri saya. Ketemu situ lagi. Kok nyampenya sini lagi? Dan itu beneran pas dicek di kakinya ada akar. Berhenti dulu lah. Doa katanya. Dia doa tuh putar badan Mas. Bertiga putar badan, putar balik tuh. Jangan lihat jalan itu. Jalan. Kita doa menurut kepercayaan masing-masing sih. Ada yang baca ayat kursi, ada yang baca surat ini, surat itu. Saya doa ayat kursi 3 kali. Pas teman saya udah doa, yaudah yuk balik badan lagi. Jalan tuh jadinya gini Mas, yang tadinya kayak gini dibelokin gini Mas. Yang kirinya dibelokin ke sini, yang kirinya dibelokin. Oh, jadi saya kan tetap satu jalur gitu. Saya kan sempat gini. Itu jalannya nyatu lagi. Yaudah benar kata saya tuh. Kata teman, yaudah benar berarti baru lancar Mas. Tapi itu udah dilepas itu yang pas doa itu. Pas doa itu akar hilang sendiri Mas. Oh bukan pakai dilepas tapi memang wujudnya pas dipegang ada tuh. Pas selesai doa hilang sendiri Mas. Nggak kerasa jatuhnya atau ini? Enggak, hilang maksudnya. Saya tuh ngomong kok aneh ya. Tapi itu yang ada akarnya padahal 2 orang. Tapi ketiga orang itu tetap nyasar gitu. Nyasar semua. Nggak misalnya yang nggak ada akarnya terus dia bisa lolos, itu nggak juga ya. Soalnya 3 orang, saya depan,
Yang satunya belakang, satunya tengah-tengah. Oh. Tetap nyasar juga jadi. Tetap nyasar juga, kalau depan salah ya salah semua. Itu benar. Sempat di situ hujan, ngeri. Kayak emang aduh kok kayak gini lagi Kok gitu kayak ya. gini lagi. Sempet sampai segitunya akar sampai masuk, padahal pakai manset loh. Iya. Sampai lutut. Terus gimana akhirnya habis itu sampai turun udah? Sampai turun, saya Nggak ada apa-apa lagi, beres. nggak ada, bukan nggak ada sih, Ada lagi masih? tetap masih mas. Selesai Apa itu? akar itu kita bertiga kayak didorong-dorong, buat berhenti itu susah. Kayak ngusir tuh. Oh, cepet pergi gitu. Iya. Makanya saya dari pos 4 sampai pos 1 sampai base camp istirahat gara-gara itu doang mas, masalah akar. Buat berhenti susah. Saya capek paksain jalan. Sepatu sampai jebol lagi mas. Gara-gara keblosok lumpur sih. Blosok terus kena akar nyangkut, dipaksain jalan sih. Kata situ ngomong, istirahat, ayo. Tapi kayaknya nggak bisa mas. Ya seolah-olah kayak harus turun. Akhirnya sampailah di base camp atau ada cerita Saya nggak lewat jalur pendaki sih, lewat jalur ranger. Akhirnya Saya lewatin sungai. Sebelum sungai kan kita lewatin kebun-kebun. Di kebun-kebun itu burung sih, burungnya gede. Maksudnya tipe burung memang harusnya gede segitu atau aneh burung? Aneh mas, terbang. Selesai burung, pas burungnya di pohon, gantinya orang. Oh berubah Lagi kayak gini lagi mas. Si cewek. Yang lihat sampean doang atau tiga-tiganya? Tiga-tiganya lihat semua. Oh lihat semua itu. Lihat semua. Lari. Ya namanya lagi jalan kan. Oh tetap. Nggak bisa lari kan. Ya cuma mempercepat aja. Cuma mempercepat jalan aja mas. Saya di pos 1, bukan pos 1 sih. Dari pos 1 mau ke base camp saya sempat ngevideoin. Pas masih jam 6 videoin jalanan saya depan. Videoin. Selesai cuman berapa 30 detik di WA. Pas nyampe base camp ada sinyal, saya dengerin pakai headset mas. Itu apa yang terjadi kemudian? Suara burung itu yang tadi. Pas saya lewat burung itu nggak ada suaranya mas. Oh nggak ada suaranya Pas dilihat di headset itu, wah ada suara burung sama orang ketawa. Yang ketawa itu bukan 1, 3 kali bunyi. Oh suara ketawanya juga kerekam? 3 kali kerekam. Itu suara perempuan, maksudnya lebih mirip ke kuntilanak atau suara perempuan biasa ketawanya? Kuntilanak mas. Oh memang ciri khas kuntilanak ya? Iya ciri khas kuntilanak gitu mas. Kata ada yang bilang sih kalau suara kayak gitu sih sambil dikasih temen, ini suara apa? Biasanya kalau suara kayak gini suara rambut kuntilanak. Lah nggak mungkin, kuntilanak paling rambut panjang segini lah ada itu. Saya pernah lihat kuntilanak gak panjang-panjang banget. Itu kalau rambut kuntilanak nyangkut di pohon atau bergeser itu suaranya kayak gitu mas. Kayak orang katanya sih. Kata saya sih percaya nggak percaya sih. Nggak terlalu diambil serius. Saya sih orangnya. Tapi memang kerekam aja gitu suaranya. Rekam. Pas teman manjat bareng saya posting, dia komen, drop dihapus aja. Jangan bikin rame. Oh itu yang temen yang atau temen pas 3 orang itu. Iya yang pas. Saya sempat ditunjukin videonya, ini ada suara apa. Tapi kok berani naik gunung lagi nggak bosan-bosan. Iya tetap ya. Jadi itu pendakian terakhirnya itu sampean pas di Slamet itu ya? Slamet untuk itu, sampai saat ini. Dan semuanya itu yang sampean naik itu horor semua gitu kan? Horor semua mas. Jadi yang memang teman-teman yang pengen dapat kesan horor atau mistis yang mau coba ya tapi ya itu berarti rekomen ya Gunung Slamet ya? Gunung Slamet rekomen banget lah. Kalau cobain trekking malam. Ya kalau mau merasakan hawa mistis dan horornya gitu kan. Tapi kalau yang memang mau menikmati keindahan alam ya bisa di tempat yang lain atau di situ juga bisa juga sebenarnya. Bisa. Ya. Cuma kan memang ya berdoa aja biar yang memang nggak mau
ada horornya ya yang aman-aman aja lah. Segitu aja Mas Robi yang bisa Segitu disampaikan. Pesan saya sih kalau buat pemula pendaki jangan yang tinggi-tinggi dulu. Jangan yang tinggi-tinggi gimana itu. Maksudnya jangan ketinggian yang di atas 3.000 kita nyoba. Itu selamat berapa itu? 3.478 328 mdpl. Itu tertinggi di Jawa Tengah, Mas. Nah, kalau yang rekomendasi itu yang mana itu yang kira-kira Yang bagus. ya bagi pemula itu? Pemula Gunung Prau lah. Oh, perahu lah. Kemarin saya 2 kali. Di perahu itu ya. Dua kali. Itu ketinggian berapa itu? 2 perahu. 2565. Oh, itu perahu ya itu ya ketinggiannya. Ada lagi pesannya? Thai juice atau sisri? Oh, nggak ada. Jangan lupa bawa mie instan. Oh, jangan. Roti kalau naik gunung. Itu udah kayak wajib banget ya. Wajib banget. Pendaki. Gula merah lah buat stamina. Berarti kalau bawa air juga sebenarnya harus banyak-banyak atau? Kalau dari rumah nggak usah banyak-banyak, Mas. Bawa botol kosong. Nanti kita ngisi di sana. Barangkali capek di perjalanan. Yang penting emang tadi di perjalanan juga banyak air-air yang bisa diminum ya. Iya. Ngisi di base camp lah. Kalau di perjalanan setiap gunung nggak ada air. Yang di sungai-sungai itu sih bisa diminum nggak tuh sebenarnya? Bisa, cuman nggak setiap gunung ada sungai, Mas. Oh, nggak setiap gunung ya? Iya, Gunung Slamet sampai pos 4 ada sungai. Iya. Gunung ya, itu Cermet pun beberapa pos doang. beberapa pos doang. Mungkin cuma satu pos doang adanya gitu di aliran airnya. Berarti kalau kita belum nyampe itu ya belum dapat air gitu. Kalau kita memang persediaan airnya habis gitu. Kalau gunung yang nggak ada airnya paling dari base camp harus bawa air banyak. Oh, itu memang kita harus persiapan. Jadi kita search dulu atau kita cari dulu info tentang gunung itu kayak gimana. Itu juga perlu berarti Mas. Perlu Supaya kita tadi perbekalan, persiapan dan mental juga harus disiapkan. Iya, siapkan semua. Oke, Om Bob, terima kasih ya. Siap. Sudah menceritakan segala pengalaman horornya ketika naik ke Gunung Slamet. Semoga nanti naik gunung apalagi itulah pokoknya nanti bisa diundang lagi, bisa menceritakan lagi hal mistis, hal horor yang Om Bob pernah alami ya. Terima kasih Om Bob sudah mau untuk menyampaikan berbagi cerita horornya. Dan teman-teman jangan lupa untuk nonton terus video-video dari channel PKWN Triple Six. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.